Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Nanti untuk hari ini kita akan melaksanakan materi tentang fikih, pelajaran fikih tentang doa setelah sholat fardu. Nah, itu nanti doa artinya doa setelah fardu, sholat fardu adalah meminta sesuatu atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang ada di Al-Quran, yakni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya dan Tuhanmu yang berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Kemudian setelah berzikir, berusaha sholat, selanjutnya adalah membaca doa. Doa tersebut boleh kita tunjukkan kepada orang tua kita, kemudian doa mohon diberi ilmu yang bermanfaat, kemudian kebahagiaan dunia dan akhirat dan lain sebagainya. Nah, kemudian tata cara berdoa yang pertama yakni bersih dan suci dari kotoran, najis dan hadas. Kemudian memulai doa dengan ta'awud, kemudian hamdalah dan sholawat. Jadi membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian nanti diakhiri dengan hamdalah dan juga sholawat kepada kanjeng Nabi. Kemudian mengangkat kedua tangan, jadi mengangkat kedua tangan dan mengusap setelah berdoa, jadi mengusap kedua tangan ini di muka seperti ini. Nah, kemudian doanya harus dengan khusyuk, gak boleh guyon, gak boleh cengengesan, gak boleh bermain dengan teman yang ada di sampingnya. Jadi harus benar-benar khusyuk. Kemudian menggunakan lafal doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya, jika berdoa sendiri melantunkan dengan suara yang lemah lembut jika sampean berdoa sholat sendirian. Kemudian jika imam memimpin doa melantunkan dengan suara yang lantang biar didengar para jamaah atau makmumnya. Selanjutnya mengakhiri doa dengan tadi membaca sholawat atas Nabi dan kemudian membaca hamdalah. Nah, selanjutnya yakni bacaan doa setelah sholat fardu. Yang pertama yakni doa untuk kedua orang tua. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana menyayangi aku di waktu kecil. Kemudian doa memohon ampun untuk kaum muslim. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa orang muslimin laki-laki dan perempuan, orang mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kemudian doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Nah, kemudian setelah doa itu kita harus tahu tata cara adab berdoa. Yang pertama, ngadep kiblat, ngadep kulon. Kemudian di tengah-tengah malam dan setelah sholat fardu. Kemudian mengangkat kedua tangan ini harus diangkat. Kemudian dimulai dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian dengan rendah hati dan rasa takut, dengan kita khusyuk, dengan masih merasakan rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyederhanakan suara, jadi yang lirih, yang pelan tapi terdengar kita sendiri. Kemudian tidak berdoa untuk keburukan, jadi enggak oleh ndongakno sing elek untuk orang lain, yang jelek-jelek itu tidak boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya yang hikmah berdoa. Jadi satu, hati kita akan menjadi tenang.
Kemudian dua, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat derajat yang mulia. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.